Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Munawwar Paidi. Alhamdulillah saya masih bisa share kegiatan saya lagi. Channel sederhana yang menge-share kegiatan saya bersih-bersih, memasak, mencuci, dan apa-apa saja yang seperti bunda-bunda dan teman-teman bisa semua kerjakan di rumah. Oke, kali ini kegiatan saya mensetrika pakaian. Sambil menyuci, saya sambil menghidupkan mesin ya teman-teman, menyuci pakaian. Teman-teman, sambil saya mensetrika, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman. Apa kabar teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua yang senantiasa sibuk untuk memastikan keluarga tercinta baik-baik saja? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga hajat doa kita cepat dimabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua. Buat yang sedang sakit, saya doakan cepat sembuh, diangkat Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, sembuh seperti semula ya teman-teman dan pemirsa semua. Oke, baik teman-teman, ini saya lanjutkan ke setrika pakaiannya teman-teman, videonya. Oke, ini saya mensetrika kemeja ya teman-teman. Kemeja ini dia tidak ada butang panjang sampai ke depan ya teman-teman, ini cuma sekerat saja. Jadi cara mensetrika pakaian seperti ini, kita gosok dulu bagian macam tengkuknya ya teman-teman, belakangnya punggungnya itu, jadi supaya dia tidak mengecap bagian butang depannya, lehernya ya teman-teman. Kalau kita mensetrika bagian belakang, jadi kita setrika dulu bagian belakangnya, bagian bawah tengkuk ya teman-teman, dan juga kerahnya seperti ini, seperti yang saya lakukan. Oke, ini seperti ini. Lanjut, setelah di bagian belakang kita setrika di sebagian ini ya teman-teman, samping dadanya ya, seperti ini. Tapi kita pastikan di bawahnya dia rapi teman-teman, tidak berkedut, jadi supaya dia nanti tidak mengecap. Apalagi kalau warna hitam ya teman-teman, dia akan mengecap, nampak kurang rapi gitu setrikaannya. Oke, seperti ini. Kita geser dia sedikit, betul bawahnya kita rapikan, ratakan, jangan ada yang berkedut. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih air sedikit, kita semburkan. Lanjut kita setrika perlahan-lahan dan dengan rapi. Jadi kalau baju kemeja atau baju-baju pergi ke kantor, jatuh ke pejabat ya teman-teman, kita pasti ingin rapi. Oke, sudah selesai bagian dadanya. Lanjut kita bagian tangannya atau lengan ya teman-teman. Oke, lanjut kita balik lagi ke bagian belakang lengan. Karena saya tidak suka ya teman-teman kalau menggosok baju dia mengecap ya teman-teman, bagian belakang mengecap ke depan ataupun bagian depan mengecap di belakang, bekas jahitan. Oke, ini sudah sebagai lengannya sudah siap ya teman-teman. Ini saya setrika bagian depan ya teman-teman. Nih di depan ini sebelahnya ada pocket ya teman-teman, ada pocket itu kanci, pocket itu kantong ya teman-teman. Ini kan bagian depannya, kita gosok dulu bagian depan, kita geser sedikit-dikit. Yang di bawahnya kan bagian belakang kan dia kita ratakan, jangan ada kedutan, jadi dia nggak ngecap. Oke, seperti ini. Kita gosok dulu, kita tarik dia sedikit seperti ini. Memang kerjanya agak lambat teman-teman, tapi hasilnya kerja kita itu rapi.
Oke, ini sudah bagian sebelah kiri ya teman-teman, depan sebelah kiri. Oke, lanjut kita balik ke belakang. Oke, bagian kiri kan tidak ada, tadi ada pocket ya teman, atau kantong ya. Ini seperti ini. Kalau kita gosok aja kita seperti ini, pasti dia mengecap ya teman-teman. Pocketnya, kantongnya dia mengecap dekat belakang baju. Tapi ini kain nanti bisa dihilangkan sedikit. Nah, ini dia ngecap bagian itu kantongnya teman-teman. Nah, ini ngecap dia ini, dan ini pocketnya atau kantong. Orang Malaysia bilang pocket teman-teman. Jadi kalau agar supaya tidak mengecap, kita akan gosok dulu bagian yang tidak ada di bawahnya seperti pocket atau kantong ya teman-teman, bagian depan. Kita gosok dulu bagian sebelah itu. Sesudah licin baru kita geser begini ha. Sedikit kita geser dia, kita kelipikkan. Oke, lanjut kita bagi air, percikkan air, lalu kita gosok perlahan-lahan sehingga dia rapi, betul-betul rapi seperti ini. Nah, ini kan ada lipatannya teman-teman, bikunya, kedutannya. Kita gosok, pastikan tangan kita juga menganu bagian bawah dia kain. Oke, seperti ini ada kedutannya, ini bikunya. Ini kita akan bikukan dia dengan rapi. Oke, kita lipatkan bikuannya. Memang agak lambat teman-teman. Oke, seperti ini. Lanjut kita tekan dengan setrika sambil tangan sebelah kiri kita juga membetulkan kedutannya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita setrika dia dengan licin. Oke, lanjut. Nah, ini kan ada bekas biku tadi ya teman-teman. Lanjut kita geser dia. Kita geser ke bagian depan yang tidak ada kesan yang untuk menempel ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini tadi kita gosokkan dan menempel bagian kantong ya teman-teman, pocketnya. Oke, ini sudah hasilnya. Jadi licin. Ini dada sebagian depan ini dia agak berlipat-lipat teman-teman. Tadi kan kita bekukan, jadi kita tinggal rapikan aja sedikit seperti ini. Juga sebelah kanan, kiri mana yang apa tinggal kita rapikan sedikit aja. Oke, lalu lanjut kita gantung dia. Oke, seperti ini hasilnya, licin. Oke, tinggal ini kalau ada sikit-sikit gini kita tinggal tekan aja sedikit dengan setrika. Oke, jadinya hasilnya rapi. Oke, saya gantung dulu. Oke, ini dilanjut lagi sama seperti pakaian yang tadi. Ini kita kelipikkan dulu seperti ini bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang bawah tengkuk itu kita rapikan, kita buka butangnya atau kancingnya supaya kita dapat agak lebar. Kita pastikan seperti ini. Oke, ini saya sambil mencuci ya teman-teman. Oke, lanjut kita gosok bagian depan ya teman-teman. Sama seperti yang warna hitam tadi ya teman-teman, baju yang warna hitam tadi. Jadi hasilnya bersih, dia tidak ada cap atas lapisan belakang dan depan. Oke, baiklah teman-teman, sambil saya mensetrika baju.
Ini tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua yang sudah mengklik channel YouTube Munawwarah Paidi. Begitu juga kepada teman-teman dan bunda-bunda pemirsa yang baru bergabung menemukan channel YouTube Munawwarah Paidi. Saya ucapkan salam kenal dan selamat datang ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua. Kenalkan, nama saya Munawwarah Paidi, pekerjaan saya sebagai ART Malaysia. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua channel YouTube Munawwarah Paidi, agar channel YouTube Munawwarah Paidi bisa berkembang dan saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kembali ke videonya teman-teman. Ini saya sudah selesaikan tadi kemeja yang tadi. Ini saya mau jemur dulu. Cucian yang sudah selesai. Ini saya keluarkan dari mesin. Oke, saya mau sidai dulu atau saya mau jemur dulu ini ya teman-teman. Saya mau jemur, saya masukkan dalam gantungan atau hanger. Oke, ini kalau yang panjang saya masukkan dalam hangernya seperti ini, saya lipat. Kalau tidak dia nyeret ya teman-teman, ini panjang. Ini saya surukkan aja seperti ini. Oke, saya sangkutkan aja dulu di pintu. Saya mau teruskan nih sambil membuka pakaian yang sudah kering ya teman-teman. Besar saya malas membongkar hanger yang di bawah, ini terlalu banyak hanger, tapi saya buka dulu kalau tidak banyak yang tergantung. Saya sambil buka, saya terus langsung untuk mensidai yang baru dicuci. Baiklah teman-teman, jangan pernah bosan ya teman-teman untuk menonton video saya yang sederhana ini, yang cuma bersih-bersih, memasak dan sebagainya, sama seperti yang bunda-bunda kerjakan di rumah. Kepada teman-teman yang sudah mensubscribe saya atau mengklik channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dan bunda-bunda pemirsa semua dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Oke, baik teman-teman, ini ke videonya lagi ya teman-teman. Ini saya sudah keluar menjemurkan pakaian. Ini terlalu panas ya teman-teman, nampak panas nih, nampak silau. Oke, dilanjut saya mau masukkan lagi ya teman-teman, mau mencuci lagi. Ini saya sudah pilih-pilih ya teman-teman. Ini sambil saya lihat-lihat poketnya. Kalau ada tisu, nanti kalau ada tisu tergiling di dalam mesin ini, semuanya habis kena tisu, tisunya hancur. Oke, ini yang warna merah ini tidak luntur ya teman-teman, jadi saya satukan saja dengan warna putih karena dia tidak luntur. Jadi kalau disatukan dengan warna gelap, jadi warna merahnya jadi agak-agak gelap, nampaknya cemburam gitu. Disatukan saja dengan warna putih. Oke, sudah, lanjut saya akan masukkan sabun. Oke, saya skip aja teman-teman. Ini lanjut saya kembali mensetrika pakaian. Oke, baik teman-teman semua, apa kabar? Ini di saat menonton video saya sedang lagi apa ya teman-teman? Boleh tulis di dalam komentar. Oke, ini dilanjut teman-teman, sedikit lagi. Ini bagian t-shirt juga gitu ya teman-teman, kita gosok dulu bagian belakangnya, karena t-shirt ini kan juga tidak sama ya teman-teman, lebar leher belakang dengan depan. Jadi kita gosok dulu bagian depan, di belakangnya kita gosok dulu bagian belakangnya seperti menggosok kemeja tadi. Lanjut lengannya atau tangannya, jadi dia tidak mengecap ya teman-teman.
leher depan nih, jadi tidak mengecap ke belakang, itu bagian lehernya yang tulangnya itu. Oke, ini bagian belakang. Jadi bagian belakang kita gosoknya setengah aja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Tidak sampai habis mengenai leher bagian depan kalau bajunya kita telungkupkan. Lanjut kita lipat. Oke, ini juga t-shirt nih seperti ini teman-teman. Kita samakan tuh lehernya, kita kan, jadi kita baru tekan gosokan. Itu kita rapikan, lalu lanjut kita gosok. Oke, seperti ini. Jadi dia tidak berkedut ya teman-teman bawahnya. Oke, jadi kita tidak perlu untuk menekan sampai leher bagian atas ya teman-teman, karena tadinya sudah kita setrika awal-awal. Oke, lanjut kita lipat. Oke, baiklah teman-teman, ini dilanjutkan terus kita untuk memasak ke dapur ya teman-teman. Karena sudah sore saya buat cemilan juga, tapi saya tidak rekod buat cemilannya, saya cuma rekod untuk masak. Oke, kali ini saya mau masak nasi minyak ya teman-teman. Malaysia bilang nasi minyak. Oke, ini saya berasnya 2 put, 2 itu ya, sukatan yang ikutan periuk. Saya pakai 2 aja karena kita orangnya sedikit. Berasnya saya sudah cuci. Lanjut saya masukkan minyak anggaran 3 sendok makan, dan saya masukkan 1 sendok makan mentega. Dan ini minyak ghee, ini selalunya orang India masak ya teman-teman. Saya masukkan juga 1 sendok makan. Tapi kalau teman-teman tidak ada minyak ghee, boleh menggunakan minyak makan dengan mentega saja ya teman-teman. Dan ini masukkan kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, 4 sekawan. Dan yang ini bawang putih, bawang merah dengan jahe, kita tumbuk lalu kita tumiskan. 5 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia atau jahe. Lalu kita tumis sampai dia naik bau, sampai wangi ya teman-teman. Kita aduk-aduk, sambil aduk-aduk jangan sampai dia hangit. Oke, seperti ini nih sudah wangi ya teman-teman, sudah agak garing dan naik bau, sudah wangi ya teman-teman. Tuh kita aduk rata. Oke, sambil kuali saya bergoyang-goyang karena dia tapaknya itu kurang tepat ya teman-teman. Oke, lanjut saya sesudah kering, sudah naik bau, kita akan masukkan berasnya. Oke, seperti ini. Tadi berasnya sudah dicuci dulu ya teman-teman. Teman-teman kalau di sini kan menggunakan beras ini ya, beras mati. Jadi teman-teman di Indonesia kita kan nggak ada beras mati ya, susah mencarinya. Kita boleh gunakan beras biasa ya teman-teman. Karena saya di Indonesia, kalau saya balik kampung, saya pulang kampung juga saya masak ini. Kalau saya mau buat sedekah ngasih makan anak yatim, saya gunakan beras biasa seperti ini, diaduk. Oke, lanjut, ini sudah semuanya rata, masukkan setengah kotak ini aja ya teman-teman. Ini kotak kecil, masukkan setengah susu, setengah saja, diaduk rata seperti ini. Oke, setelah rata kita akan tuangkan air. Saya ambil air dulu.
Ini masukkan air. Ini saya gunakan 1 cawan dulu ya, atau 1 cangkir. Diaduk rata seperti ini sampai kita kacau-kacau teman-teman. Kita korek yang bagian bawahnya, bumbunya tadi kan agak sedikit melekat atau lengket di kuali. Oke deh, seperti ini dia udah agak sedikit mendidih. Ini dia warnanya kuning ini karena mentega tadi ya teman-teman. Jangan kita warnain dulu. Jadi kita mewarnainya dia sedikit, tidak semuanya kuning. Jadi kalau kuning nanti semuanya namanya nasi kuning ya teman-teman. Ini kita buat nasi minyak. Oke, tuangkan dalam periuk. Sesudah semuanya rata, lanjut boleh kita masukkan air lagi di dalam kuali seperti ini. Lalu kita tuang ke dalam periuk. Kita sambil korek-korek dia punya bumbunya yang melekat ya teman-teman. Memang dari kejauhan tidak nampak, sebenarnya masih ada. Oke, ini kualinya saya sudah cuci, sudah bersih. Sambil saya aduk ini nasinya di dalam periuk nih. Kita tambahkan air sedikit lagi secukupnya, seperti kita masak nasi biasa. Seberapa banyak. Oke, lanjut kita tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa dicicipi ya teman-teman. Oke, nanti setelah nasinya sudah kering, baru kita letak pewarna kue yang warna kuning ya teman-teman, warna kuning telur. Oke, saya cicipin dulu. Kita titiskan aja ya teman-teman, kita titiskan untuk berapa titis di dalam nasi yang sudah kering. Nanti kalau kita mau menyenduknya sudah masak, kita mau menyenduknya baru kita korek, kita ratakan seperti ini. Jadi dia nanti nasinya kuningnya tidak semuanya kuning, dia nampak kuningnya sedikit. Oke, saya tutup dan saya on kan seperti biasa, macam masak nasi biasa. Oke, baik teman-teman, sekarang saya mau masak untuk lauknya atau ikannya teman-teman. Ini saya buat ikan saja teman-teman dan dengan telur. Ini saya gunakan 3 biji telur. Teman-teman kalau tidak ada rempah biryani ya teman-teman, ini seperti makan nasi biryani ya teman-teman, nasi minyak selalunya lauknya biryani. Tapi kalau kita tidak punya biryani, oke, ini saya tunjukkan masak yang sederhana tanpa rempah biryani ya teman-teman. Tidak perlu pakai rempah biryani, kita skip aja. Kita gunakan rempah yang apa adanya yang di rumah. Oke teman-teman, ini saya gunakan ikan siakap. Kalau memang kita tidak punya ikan siakap, boleh diganti dengan ikan nila ya teman-teman. Ikan nila sama ikan siakap ini sama juga rasa lemak ikannya teman-teman. Kalau tidak ada, kita boleh masak guna telur saja. Oke, ini saya balik ikannya. Kita boleh masak telur saja, khusus telur. Atau kalau kita mau gunakan udang, boleh juga udang saja, khusus udang ya teman-teman. Khusus ikan juga, tapi ini saya gunakan juga telur, campurkan dengan ikan. Kalau saya masak ikan aja, nanti bos saya akan menanya kenapa tidak diletak telur seperti itu. Jadi saya gunakan telur. Ini biasanya pun saya gunakan kentang ya teman-teman. Kentang sebesar telur saya akan goreng. Setelah dikopek, digoreng, dicucuk-cucuk tengahnya supaya nanti kentangnya masak bagian tengahnya. Tapi ini saya tidak gunakan kentang, saya gunakan telur dengan ikan saja. Oke, baik teman-teman, ini bumbunya saya gunakan. Ini sedikit jahe, tapi saya tidak gunakan kunyit karena saya terlupa. Cabai secukupnya kita ikutkan. Kalau kita mau pedas, gunakan lebih, terserah teman-teman. Tapi ini saya kurangkan pedas karena bos saya tidak tahan pedas. Oke, ini masukkan saja bubuk kunyit, boleh ya teman-teman, kunyit giling. Dan bawang putih seperti 3 ulas atau 4 ulas teman-teman boleh. Udah itu bawang merahnya kita gunakan 5 atau 6, 7 juga bawang merah.
ikut selera ya teman-teman, cabenya juga seperti itu, mengikut suka cita rasa Anda. Oke, setelah semuanya kita tumis naik bau, ini saya masukkan satu kotak kecil, itu isinya saya tuh kurang perhatikan berapa mili itu ya teman-teman, yang selalu anak-anak kita beli susu kotak ya teman-teman, untuk di ini atau susu coklat. Kita peraskan jeruk nipis 1 biji ya teman-teman, supaya nanti ini hasilnya dia tidak terlalu lemak, tidak enak gitu kita makan ya teman-teman. Oke, lanjut kita tambahkan air secukupnya, atau kita masukkan dalam air 1 gelas ya teman-teman. Oke, ini saya tambahkan kacang dengan kismis yang sudah digoreng. Ini seperti kacang mente ya teman-teman, tapi di sini bilangnya kacang gajus yang sudah digoreng. Kita masukkan secukupnya. Lanjut kita masukkan daun mint secukupnya, ikut selera daun mint. Dan saya tambahkan ini daun sup sekitar 1 pokok ya teman-teman, ataupun dalam 4-5 tangkai. Ini dipotong-potong, dikerat-kerat seperti ini. Tapi sini sudah semuanya saya sudah cuci ya teman-teman. Ini ada daun bawang 3, jadi saya pakai 2 saja cukup, karena saya punya ikannya pun cuma 2 potong, dan 3 biji telur. Oke, saya kerat-kerat ya teman-teman. Boleh menggunakan telur saja, boleh menggunakan ikan saja, atau udang, terserah apa yang teman-teman masak. Oke, bumbunya itu saja teman-teman, cabai, bawang putih, bawang merah dengan halia. Kalau kunyit hidupnya mau juga tumbuh boleh juga, ataupun kunyit bubuk. Jadi kita tak perlu tambahkan rempah biryani ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya tak terrekod ya teman-teman. Sesudah mendidih tadi kita masukkan telur dengan ikan ya teman-teman. Jangan lupa dicicipi, dan masukkan 1 sendok makan sos cili dan 1 sendok madu. Dan ini bawang besar ya teman-teman, kita goreng sekitar 3 atau 4 biji. Tapi sebelum goreng itu, kalau setelah dalam kita mau menggoreng bawang, kita garami dulu bawangnya, lalu kita goreng. Bawang besar ya teman-teman, ataupun bawang bombay juga boleh, sekitar 4 atau 3 biji teman-teman, kita goreng. Lalu kita masukkan ke dalam ini ya teman-teman. Oke, ini sekitar dalam 3 biji ya teman-teman bawang. Oke, saya habiskan semua karena bawangnya sudah masin. Jadi nanti kita cuman tambah, kalau kurang garam kita boleh cicipi ya teman-teman, boleh tambah sedikit. Oke, ini saya balik, saya ratakan. Tadi si madu sudah masuk ya teman-teman, dengan sos cili sudah kita masukkan. Saya terlupa mau hidupkan kamera, tak terrekod. Oke, kita aduk rata, kita aduk-aduk seperti ini. Oke, saya cicipin dulu kurang garam atau kurang apa. Jangan lupa kita akan tambahkan ya teman-teman garam. Oke, tadi saya sudah tambahkan juga lada putih ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh. Tapi saya lupa, saya ingat saya sudah masukkan. Jadi kepedasannya kita mengikut selera ya teman-teman, ikut cita rasa. Oke, ini sudah siap teman-teman, sudah masak, ini sudah menyerap semua. Oke, ini dia teman-teman, nasinya sudah kita masak. Saya tidak rekod ya, kuningnya sedikit. Oke, jangan lupa sediakan juga ini daun selada dan timun dan tomato. Ini acar, kalau tidak ada acar seperti ini, kita boleh membuat acar timun campur nanas ya teman-teman. Dan dalnya saya sudah masak, boleh juga tidak menggunakan, atau kita makan dengan acar saja dengan ikan. Oke, baik teman-teman, saya sudahi sampai di sini dulu kegiatan yang dapat saya kongsikan kali ini. Semoga bermanfaat, ambil yang baik, buang yang buruknya. Terima kasih pada teman-teman dan budak-budak pemirsa semua yang sudah menonton dan menyimak video saya sampai selesai. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak lagi
kelemahan dan kekurangan dalam video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik, share, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman dan bunda-bunda semua tahu kalau saya upload video terbaru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton.